أن خلق لكم من أنفسكم الآية وقال أيضا في آية أخرى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Bapak Ustadz Muhammad Zain pada 27 Januari 2023 di lapangan Balai Warga RW 04 Cipondok Makmur semalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum al-ayah wa qala aydan fi ayatil ukhra wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aydan fi ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala sayyiduna Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, tanakahu tanasalu fa inni mukatsirum bikumul umam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul hadirin wal hadirat, wabil khusus para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Ibrahim, wabil khusus sahibul bait Bapak Ustadz Muhammad Zain beserta ibu dan keluarga besarnya, wabil khusus calon besan Bapak Haji Ibrahim beserta ibu dan keluarga besarnya, wabil khusus yang kami hormati Ketua RT 07 Bapak Parman, wabil khusus yang kami hormati Bapak RW Bapak Haji Taufik, wabil khusus yang kami hormati Bapak Ustadz Rojali Ketua TKM Masjid Al-Falah Al-Fatah, wabil khusus yang kami hormati Bapak Haji FD Bapak Haji Suhendi sesepuh Masjid Al-Fatah, wabil khusus hadirin wal hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Mari di malam yang berbahagia ini kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk menghadiri tasyakuran di kediaman keluarga besar Bapak Ustadz Muhammad Zain. Semoga syukur kita buat Allah ridho kepada kita dan kita diperkenankan mendapatkan nikmat Allah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwatul hasanah kita, baginda kita, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dengan adanya sholawat siang dan malam membuat Allah ridho kepada kita dan kita diperkenankan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kami lanjutkan, tadi saya dengar Bapak Ustadz Muhammad Zain ya, mewakili Sahibul Bait, memang beliau Sahibul Baitnya, menyampaikan beberapa patah kata
sampai ngomongnya rada susah. Saking apa? Saking bahagia. Orang kalau bahagia susah ngomongnya. Ya. Orang kalau susah juga susah ngomongnya. Sama-sama tuh. Bahagia susah ngomong, susah juga susah ngomong. Tapi alhamdulillah berarti malam ini beliau berbahagia. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh pembawa acara yaitu ceramah agama atau mau'izatul hasanah yang berkaitan tentu dengan acara esok pagi yaitu akad nikah. Mari sama-sama kita kaji ayat surat daripada Ar-Rum yang biasa dibaca oleh para qori-qori kita, ayat yang sangat spesial. Kita kaji satu ayat saja ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum, terus min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ayat yang super spesial. Memang spesial, perkawinan juga spesial. Itulah hebatnya kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rum ayat berapa? 21. Ar-Rum surat 21. Juz 21 bukan surat 21. Juz 21. Ada baca Yasin itu ya? Nggak lihat saya. Mohon maaf aja. Nggak kelihatan dari waktu. Jadi memang ayat spesial. Pemberitaannya pun spesial. Maka perkawinan adalah sesuatu yang sangat spesial. Cuma dengan mobil itu selesai. Cuma dengan mobil itu aturan nggak boleh pegangan jadi boleh pegang. Aturan nggak boleh nyium jadi boleh. Aturan nggak boleh tidur bareng jadi tidur. Padahal cuma mobil itu doang. Iya, mobil itu. Emang sah pakai mobil itu? Sah kalau mau mobil itu doang. Biasanya kan mobil itu nikah wadas bijak sampai akhirnya. Mobil itu doang sah aslinya. Mana diprotes banyak orang kan gitu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat tadi. Ayat tadi memang ayat spesial. Ayat 21 juz 2 21. Spesial yang dibikin sama Allah. Bunyi ayatnya pun spesial. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Wa min ayatihi. Jadi mengedepankan khobar. Khobar dulu. Namanya khobar muqaddam. Khobar wa min ayatihi. Wa min ayatihi lan iku setengah, tetap setengah saking tanda-tanda kebesaran Gusti Allah, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi khobarnya didahulukan, kabar didahulukan, mubtada'nya diakhirkan kalau yang ngaji nahwu. Jadi mendahulukan khobar, mengakhirkan mubtada. Kalau ada berita semacam itu menunjukkan berita ini satu penting dan dua sangat spesial. Ya. Maka cara mengartikannya secara umum biasa dan dari tanda-tanda. Sebenarnya kurang pas itu aslinya. Cuman kalau diterjemah dikasih pasti kan ribet tuh. Maka para ulama ya udah wa min ayatihi dan sebagian belajar. Sebenarnya tidak mewakili arti yang sebenarnya. Apa kata Ibnu Malik? Wa akhbaru bi tarfin aw bi harfi jarnawina maknaka in abstaqa. Kalau khobar menggunakan susunan daripada huruf jar maupun dhorof maghrib, maka menyimpan makna istakhara, artinya pasti yakin gitu. Jadi perkawinan itu adalah suatu kepastian, suatu yang benar-benar dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari ayatnya.
Tujuannya apa? Min anfusikum azwaja. Kita disuruh kawin min anfusikum, dari golongan kita. Padahal sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia nggak boleh kawin sama kambing. Walaupun kambing cakep umpamanya. Kita nggak boleh kawin sama anjing walaupun ganteng sekalipun. Kenapa? Ayat yang mengatakan min anfusikum, dari diri kalian semua. Artinya sama. Manusia kawin sama manusia. Kita tahu kan begitu. Kalau kamu sudah berjodoh seperti siapa tadi yang berbahagia? Ulfa. Muhammad Teguh Maulana dan Neng Ulfa Nurzain. Kalau sudah berjodoh, tujuan dikawinkan adalah supaya apa? Supaya kata baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tanah tahu tanah salu. Muhammad Teguh Maulana, Ulfa Nurzain, kawin. Setelah kawin beranak pinaklah kalian. Fa inni mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Jadi kata baginda Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah kawin beranak bikin anak yang banyakan. Cuman sekarang ada anak dibatasin, 1 cukup, 2 cukup. Padahal perintahnya Pak ini mukasirum bikumul umam. Nanti di hari kiamat aku beserta dengan nabi-nabi yang lain saling pamer umat banyak-banyakan. Gimana umatnya banyak? Kalau anaknya satu. Jadi punya anak banyak adalah bagian daripada sunnah. Cuman orang pada takut, takut. Sekolah mahal, kebutuhan mahal. Padahal jelas-jelas larangan Allah. Wala taqtulu auladakum min khashyati. Kalau kita membatasi anak kita, membatasi kelahiran daripada kita punya istri karena takut nggak makan, karena takut tidak bisa menyekolahkan, hukumnya dosa. Dosa. Terus gimana ya? Ayo gimana caranya? Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ayat itu disambung, litas unu ilayah. Setelah kawin kita biasa berdoa, semoga diberikan samawa. Apa samawa? Sakinah, mawadah, warohmah. Apa samawa dalilnya? Dalilnya adalah litas unu. Litas unu itu berasal dari kata sakana. Sakana artinya anteng, tentrem, tenang, adem. Wah. Maka ketika Mas Maulana sama Mbak Ulfa Nurzaini kawin, tujuannya supaya adem, tentrem, tenang. Itu tujuan perkawinan. Supaya adem, tentrem, adem, tenang. Itu maknanya litas kunu ilaiha. Mbak Ulfa ketemu Mas Teguh Maulana pasti artinya anteng, tentrem, adem, seneng pokoknya. Tanya tuh, mana bocahnya? Gak ikut di sini kali ya? Pasti. Enggak. Kalau enggak bakal tahu. Setelah mendapatkan yang namanya sakinah, maka kita doakan mendapatkan mawaddah. Mawaddah apa artinya? Mawaddah berasal dari kata waddah. Artinya demen, cinta. Demen, cinta. Cinta ya demen. Maka Bang Maulana ketika malam ini dan besok akan menikahi Mbak Ulfa Nurzain pasti berlandaskan rasa cinta, rasa demen. Nah, jangan kok hanya pas mau nikahan saja mendapatkan rasa mawaddah, akan tetapi kita selalu mendoakan semoga sampai akhir hayatnya mendapatkan mawaddah. Amin ya robbal alamin. Setelah dapat sakinah, dapat mawaddah, yang terakhir mendapatkan rahmah. Apa itu rahmah?
Rahmah berasal dari kata rohimah, bisa jadi rahim. Apa artinya? Berbelas kasih, kasih sayang. Sekarang belum tentu rasa kasih sayangnya tinggi, paling rasa cinta, cinta yang tinggi, kasih sayangnya belum. Maka pesan saya kepada siapa namanya, Bang Maulana, setelah rasa cinta pupuklah menjadi rasa sayang. Kalau lagi cinta ya, semua apapun dilakukan, namanya cinta. Apa aja dah, jangankan yang halal, yang haram aja demi cinta, namanya cinta. Tapi cinta biasanya tidak bertahan lama. Setelah cinta bagaimana supaya tetap teguh sampai akhir? Yaitu timbulkan rasa rahmat atau rahmat, rasa kasih sayang. Bapak Pak Yasin dah punya bini, dah punya anak, dah punya cucu, cintanya biasa aja, sayangnya yang enggak. Nah yang muda-muda cinta doang, rahmatnya kurang. Bagaimana supaya mendapatkan rahmat, mendapatkan mawaddah dan mendapatkan sakinah? Kuncinya hanya satu. Nah ini endingnya di sini. Kuncinya satu. Untuk mendapatkan rasa mawaddah, sakinah dan rahmat, kuncinya satu, yaitu sabar. Ini apa? Jadi kalau berlaki bini, kuncinya hanya sabar. Kenapa sabar? Karena menggabungkan dua karakter yang berbeda, kelas yang berbeda, bisa jadi negeri yang berbeda, kampung yang berbeda, pendidikan yang berbeda, dan lain-lain sebagainya. Kuncinya kembali lagi yaitu sabar. Kuncinya apa? Sabar. Kalau bahasa orang kampung kita namanya ngalah sidik. Ngalah sidik. Ini ada orang Jawa nggak ini? Nggak ada ya? Oh, ya. Okay. Jadi kunci mendapatkan sakinah mawadah warohmah, kalau orang Jawa ngalah sidik. Tahu ngalah sidik Pak? Nggak tahu ya. Ngalah sidik. Ngalah dikit pokoknya. Bini kudu ngalah dikit sama laki. Laki kudu ngalah dikit sama bini. Baru bisa mendapatkan sakinah mawadah warohmah. Sebenarnya penjelasannya panjang nih Pak. Ya, kalau diterusin ya repot juga ya. Jadi kunci mendapatkan sakinah mawadah warohmah adalah sabar. Itu bahasa Arabnya sabar. Bahasa orang Jawa namanya ngalah dikit. Bisa Betawi itu ya. Ngalah dikit. Pokoknya kuncinya ngalah dikit. Laki lagi kenceng, kita kendor dikit. Bini lagi kenceng, kita kendor dikit. Udah. Dikit-dikit aja ngalahnya, jangan banyak-banyak. Kalau banyak keinjek masalahnya ya. Jadi Bang Maulana, Mbak Nur Zaini, kunci mendapatkan sakinah mawadah warohmah adalah ngalah di kunci tuh, ngalah. Kalau bahasa Arab sabar. Kalau bahasa kita ngalah di. Ingat tuh kuncinya, ngalah dikit. Laki lagi kenceng, ngalah dikit. Bini lagi ngambek, ngalah dikit, udah ngalah dikit. Insya Allah kita bisa mendapatkan sakinah mawadah warohmah. Jadi malam ini judulnya apa? Ngalah. Ya, kuncinya ngalah dikit lah. Kita nggak usah kunci macam-macam. Bagaimana kita mendapatkan sakinah mawadah warohmah? Ngalah dikit. Ya, bahasa Arabnya sabar. Kalau sabar kan susah Pak ya? Susah sabar itu, waduh nggak ada batasan. Sabar ada batasnya, itu kita yang batasi. Sabar itu luas. Maka dalam satu makalah dikatakan as-sabru nisful iman. Sabar bukan sebagian, sebagian separuh. Kalau ba'dun itu sebagian bisa 10%, 20%, 50%, 30%. Kalau nisfun itu sebagian separuh, berarti 50%. Sabar itu sebagian bukan sebagian, bagian bukan, tapi separuh daripada iman. Maka berat titik. Paham kira-kira ya? Sekali lagi khususnya untuk calon mempelai, cara yang biasa kita doakan siang dan malam Bapak Nurzen
Bapak Haji Ibrahim juga doain, nak, semoga engkau mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Panjang itu, Namanya kuncinya hanya satu, yaitu ngalah. Wahadi Munsir, Dah, PDI. punya ngalah dikit, lagi berantem, ngalah dikit. Pondok pesantren Nur. Berantem lagi, ngalah dikit. Ada masalah sama mertua, ngalah dikit. Lawat. Ada masalah sama adik ipar, ngalah dikit. Buaran. Gitu, ya. Paham kira-kira itu? Bang Maulana? Paham, titik. Pondoknya anaknya. Pada kesempatan tausiah di Walimatul Urus Ulfah Nur Zain MPD dengan M. Teguh Maulana Eskom berpesan sebagai pengantin baru masih mendasari cinta, insya Allah dalam mengarungi bahtera rumah tangganya kelak beralih semakin sayang yang berlandaskan kepada warohmah yang berarti belas kasih, simpati, dan kemurahan hati dari Allah mengalirkan perasaan penuh kasih dan simpati pada pasangan suami istri yang terikat dalam sebuah perkawinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jurnalis Jami Al-Fatah melaporkan.